Baik, di layar sudah tertera soal nomor 6. Atau kalau di sekolah kalian berarti ini nomor 1 di analisis kebahasaan yang kedua. Yang ditanyakan ini adalah kalimat tanggapan. Kalian tahu kalimat tanggapan itu apa? Kalimat tanggapan itu berarti berupa respon. Respon kalian setelah membaca teks tersebut. Atau bisa juga pendapat kita sebagai pembaca terhadap isu atau masalah yang ada dalam teks. Ya. Atau bisa juga kita hanya mengulang kembali apa yang sudah disampaikan dalam teks. Baik, kita lanjutkan kembali. Kalimat tanggapan yang sesuai dengan teks. Nah, mana yang paling sesuai? Berarti kita harus baca dulu. Tapi sambil baca, kita sesuaikan dengan pilihan jawabannya. Di sini disebutkan, makhluk hidup di suatu daerah bergantung. Kalimatnya aneh nggak? Nih ya, bergantung apa? Bergelantungan. Kalau hal-hal seperti ini berarti ini sudah pasti bukan jawabannya. Karena tidak sesuai dengan teksnya. Pepohonan dipengaruhi iklim suatu daerah. Apakah benar iklim yang mempengaruhi pepohonan atau apa? Kita lihat. Ternyata kalau dalam teks tertulis bahwa curah hujan yang banyak diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pohon-pohon yang besar. Tuh kan? Kemudian berarti ini kalau tanggapannya kurang tepat. Kelembapan dan curah hujan merupakan komponen iklim. Nah, kita lihat. Komponen iklim lain yang menentukan organisme yang dapat hidup di suatu daerah adalah kelembaban. Apakah dengan curah hujan? Atau sebetulnya curah hujan ini adalah bagian dari kelembaban? Nah, oke. Kita simpan. Lalu yang D. Komponen iklim menentukan keberadaan organisme di suatu daerah. Menentukan keberadaan. Kalau di sini sih, iya ya. Komponen iklim lain yang menentukan organisme yang dapat hidup di suatu daerah adalah kelembapan. Berarti kurang lebih yang D ini sesuai dengan kalimat nomor 1. Ya kan? Jadi jawabannya yang D. Itu untuk kalimat tanggapan. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Ke nomor 7 dan 8. Nah, ini sebetulnya caranya seperti tadi yang nomor 1 dan kalimat utama itu seperti nomor berapa tadi? 4 ya kalau nggak salah. Gagasan utama berarti cari kalimat. Nah, untuk mencari gagasan utama, kita cari dulu kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya ada di mana? Ada di awal atau di akhir. Tadi cara mencari kalimat utama Bunda sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi kira-kira gagasan utama teks ini yang mana? Perilaku manusia merupakan usaha untuk beradaptasi dengan lingkungan. Apakah ini? Nah, apakah ini? Jawabannya yang mana yang paling sesuai? Jawabannya adalah perilaku manusia sebagai upaya adaptasi dengan lingkungan. Ya. Nah, salah satu ciri dari gagasan utama itu kalimatnya selalu tersaji secara umum. Ya. Contohnya kan ini perilaku manusia upaya adaptasi. Nah, itu kan adalah satu hal umum yang bisa kita jelaskan dengan kalimat yang lain. Kalau B, C, D, E itu sudah lebih kepada spesifikasi. Ya. Lalu kalau kalimat utamanya yang mana? Nomor 8. Kalau kita bisa menemukan gagasan utama dengan tepat, berarti kita bisa menentukan kalimat utama dengan tepat. Yang mana? Ya pastinya yang A. Oke, itu untuk 7-8. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Kalimat simpulan. Nah, simpulan itu apa sih? Oke, simpulan itu adalah inti bacaan, inti isi bacaan dari awal, tengah, dan akhir. Oke.
Inti bacaan di awal, tengah, dan akhir. Berarti kalimat simpulan ini harus memuat informasi penting atau informasi utama di awal teks, tengah teks, dan akhir teks. Seperti apa? Ya, jadi kira-kira yang mana ya kalimat simpulannya? Nah, satu hal lagi, kalimat simpulan pun bisa ditandai dengan menggunakan konjungsi. Oke. Nah, sekarang kira-kira yang paling cepat yang mana ya? Kalau yang A dapatlah dikatakan arah dan energi pelaku merupakan hasil dari adanya tujuan. Kalau ini karenanya saja ini udah salah. Masa karena di awal kalimat terus koma? Kan harusnya dibarengi dengan frasa lainnya. Karena bla 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 misalnya, atau karena kebutuhan hidup, kebutuhan untuk menguasai lingkungan. Nah, baru itu bisa sebaiknya. Nah, sebaiknya di sini ini lebih kepada kalimat saran. Sementara teks ini kan teks eksplanasi, menjelaskan sebuah proses, tidak mungkin ada saran. Ya kan? Dalam simpulannya tidak mungkin berupa saran. Biasanya teks seperti apa yang simpulannya saran? Teks berita, teks argumentasi, yang itu baru tuh. Sementara kan ini eksplanasi, berarti tidak mungkin memberikan saran. Jadi yang C pun kurang tepat. Yang D, beradaptasi dengan lingkungan, merupakan sebuah perilaku akibat kebutuhan manusia. Nah, ini juga sebetulnya konsepnya terbalik nih, di dalam teksnya berbeda ya. Nah, yang ini juga tidak sesuai dengan teksnya. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kalimat penjelas yang tidak padu. Ya, tadi sudah sempat disinggung kan bagaimana cara menentukan kalimat penjelas yang tidak padu. Nah, seperti biasa kita temukan dulu kalimat utamanya. Apakah ada di kalimat 1 atau di kalimat 5. Ingat sifatnya umum, sifatnya global. Biasanya berupa pengertian, deskripsi, atau pernyataan umum. Nah, itu biasanya kalimat utama tuh. Nah, di sini ternyata menjelaskan bahwa alasan yang menyebabkan seseorang melakukan perundungan siber atau cyberbullying. Itu artinya teks ini membahas tentang penyebab seseorang melakukan perundungan. Ini kan menyebabkan seseorang melakukan perundungan siber. Penyebab seseorang melakukan cyberbullying. Nah, berarti kalimat penjelasnya harus menjelaskan penyebab-penyebabnya. Misalnya yang kalimat kedua, ada yang melakukannya sebagai bentuk serangan. Menunjukkan penyebab tidak? Iya ya, ini menunjukkan penyebab. Yang ketiga, ada pula yang melakukannya sebagai ungkapan kekesalan. Ini juga penyebab ia melakukan perundungan. Yang keempat, pelaku perundungan siber bisa siapa saja, belum tentu orang yang memiliki kekuasaan. Ada nggak di kalimat itu yang menjelaskan tentang penyebab seseorang melakukan perundungan? Tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada, dia jawaban. Seperti itu. Semoga dengan sedikit penjelasan dari Bunda ini bisa membuat kalian semakin terlatih, semakin paham bagaimana caranya untuk menjawab soal bahasa Indonesia. Sekian dari Bunda untuk analisis kebahasaan ini. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di video tentang pembahasan soal ejaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.